UIN Senang Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang mengenai gizi remaja. Nah, dari adik-adik ini ada yang tahu gak apa itu lemak gizi? Gak ada ya, ada yang tahu? Nah, di sini dijelaskan gizi seimbang menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014 merupakan pola konsumsi zat gizi yang terkandung dalam makanan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan memperhatikan prinsip gizi seimbang. Masa remaja membutuhkan asupan gizi seimbang guna mengoptimalkan tumbuh kembang sekaligus menunjang kematangan seksual dan mengalami periode percepatan pertumbuhan optimal atau growth spurt yang menunjukkan asupan gizi optimal. Gizi seimbang juga sangat penting untuk mencegah penyakit degeneratif atau penurunan kondisi kesehatan akibat perubahan sel tubuh yang akhirnya mempengaruhi fungsi-fungsi organ secara menyeluruh seperti penyakit diabetes, ginjal, kanker, dan sejumlah penyakit kronis lainnya. Jadi gizi seimbang itu sangat penting ya. Nah, kebiasaan mengkonsumsi gizi seimbang pada usia remaja akan mengurangi risiko terkena penyakit di masa dewasa. Oleh karena itu, remaja membutuhkan kecukupan gizi untuk mendukung tingginya aktivitas sehari-hari. Remaja dianjurkan mengkonsumsi makanan bergizi sebanyak 3 kali sehari, yaitu pada saat pagi, siang, dan malam. Remaja perlu tahu bahwa perubahan fisiologi dan biologi tumbuh antara perempuan dan laki-laki mulai berbeda seiring dengan periode mengalami growth spurt dan kematangan seksual, sehingga kebutuhan gizi antara perempuan pun berbeda sesuai usia menuju tabel angka kecukupan gizi. Nah, menurut buku juga ya, menurut growth spurt itu gini, pada umumnya terjadi pada anak perempuan itu terlebih dahulu perkembangannya pada usia 11 tahun. Jadi untuk anak perempuan itu perkembangannya lebih cepat daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu masa pertumbuhannya tuh pada saat usia 14 tahun, sekitar sekolah menengah tinggi. Remaja itu diharapkan mampu memanfaatkan periode ini untuk mengoptimalkan konsumsi makanan bergizi daripada makanan rendah zat gizi atau junk food. Jadi pada saat remaja itu diharuskan ya, dianjurkan itu untuk memakan makanan yang bergizi. Jadi jangan sampai pada saat masih remaja-remaja itu makan makanan yang kayak junk food. Ada yang tahu nggak? Kayak misalkan makanan yang instan, kayak burger, pizza, yang kayak gitu ya. Nah, di sini juga ada tabel angka kecukupan gizi berdasarkan peraturan kesehatan nomor 28 tahun 2019. Nah, di sini kayak ada aturan-aturannya ya, yang pasnya itu gini misalkan. Nah, di sini ada yang usia 12 tahun, perempuan misalkan 12 tahun ya. Nah, untuk berat badannya misalkan 38 kilo, untuk tinggi badannya 147, terus energinya 1500 kcal. Nah, untuk proteinnya 55. Nah, untuk di total kan ada 65, omega 3-nya 1,0, omega 6-nya 1, karbohidratnya 280, seratnya ada 27. Nah, di sini ada angka kecukupannya ya, yang sudah diatur gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada tumpeng gizi seimbang. Nah, ada yang tahu nggak? Nah, tumpeng gizi seimbang itu kayak ini, 4 sehat 5 sempurna. Nah, ada yang pernah dengar? Ada yang tahu nggak apa itu 4 sehat 5 sempurna? Contoh makanannya kayak apa? Coba kasih tahu ya, ada kan? Di sekolah-sekolah ada kan? Coba ada yang tahu nggak? 4 sehat 5 sempurna makanannya kayak apa aja? Makanan pokok, terus ada apa? Sayur-sayuran, ada buah-buahan, terus ada lauk-pauk, terus ditambah dengan susu. Nah, itu 4 sehat 5 sempurna. Terus di dalam gizi seimbang juga itu mengandung 4 prinsip ya. Nah, di sini mengandung 4 prinsip. Yang pertama, konsumsi makanan beragam. Nah, ini konsumsi makanannya beragam. Terus membiasakan perilaku hidup bersih. Nah, tidak hanya makanan juga, tapi tubuh gizi seimbang juga harus memperhatikan membiasakan hidup bersih. Terus melakukan aktivitas fisik. Nah, seperti berolahraga, bersepeda, nah ada lari ya. Terus ini ada juga mencuci tangan. Terus mempertahankan serta memantau berat badan dalam batas normal. Jadi
jantung gizi seimbang juga kita harus memperhatikan berat badan juga ya, bukan hanya makan saja yang terakhir, tapi berat badan juga harus dilihat ya, harus diatur juga, jangan sampai kita tuh kayak kekurangan gizi ataupun kelebihan juga kayak kegemukan gitu. Nah, di sini ada yang namanya karbohidrat. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Ini yang mana yang termasuk karbohidrat? Kelihatan jelas nggak? Ada yang tahu nggak karbohidrat, makanan karbohidrat itu seperti apa? Yang berat-berat tuh, yang suka dimakan, yang jadi makanan pokok. Coba apa yang bisa dijadikan makanan pokok? Nah, nasi. Terus ada apa lagi? Nah, gandum bisa. Terus sereal juga bisa ya. Jadi untuk karbohidrat itu berfungsi sebagai penghasil energi utama tubuh. Nah, ahli gizi itu membagi karbohidrat itu menjadi dua. Ada karbohidrat kompleks dan ada karbohidrat sederhana. Kalau karbohidrat kompleks seperti nasi, benar ya, tadi nasi, roti, gandum, terus ada mie, ada sereal, terus jagung, ada singkong, ada ubi. Nah, pokoknya umumnya yang selalu dijadikan makanan utama. Ya kan, kalau misalkan kita makan makanan yang karbohidrat suka gampang kenyang kan? Nah, itu suka dijadikan makanan utama. Adapun karbohidrat yang sederhana seperti ini, ada keripik, ada es krim, ada coklat, nah dan sebagainya. Terus untuk selanjutnya itu ada yang namanya protein. Ada yang tahu nggak protein itu apa? Protein kayak apa? Gak ada yang tahu. Nah, protein itu merupakan zat gizi yang berfungsi sebagai zat pembangun. Nah, protein itu berfungsi. Tahu nggak apa artinya fungsi? Jadi berguna ya fungsinya. Gunanya itu protein itu untuk membantu pertumbuhan optimal, mempertahankan sel jaringan yang sudah rusak. Nah, jumlah protein yang dianjurkan untuk dikonsumsi menyesuaikan berat badan dan tinggi badan. Jadi kita tuh membutuhkan protein, tapi jangan berlebihan juga. Jadi disesuaikan dengan tinggi badan dan berat badan kita, disesuaikan juga dengan umur kita. Nah, di dalam protein juga dibagi menjadi dua. Ada yang tahu nggak protein apa aja? Ada protein hewani, ada protein nabati. Nah, betul. Nah, untuk protein hewani, ada yang tahu nggak kayak apa aja? Ya, betul tuh. Siapa tuh? Itu siapa namanya? Interna. Protein hewani. Protein hewani itu seperti apa? Daging apa? Daging sapi dan olahannya. Terus ada apa lagi? Ayam dan olahannya, produk susu, ikan, dan makanan laut lainnya. Nah, itu tergolong protein hewani. Ada juga yang dinamakan protein nabati. Ada yang tahu nggak? Nah, pasti ada di sekolah SD kemarin. Ada nggak? Protein hewani. Yang termasuk protein hewani seperti kedelai, tempe, tahu. Nah, itu. Nah, untuk konsumsi protein sendiri dianjurkan masing-masing sebesar 30% hewani dan 70% nabati. Jadi konsumsinya ya, ada aturan-aturannya. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya lemak, gula, dan garam. Kalian tahu nggak lemak? Kayak apa lemak? Yang suka ada di mana suka ada lemak tuh? Ya, bisa di minyak sayur juga kan ya, ada lemak ya. Nah, bisa. Nah, di sini juga dijelaskan lemak merupakan cadangan energi tubuh serta sumber energi bagi pertumbuhan sel, penunjang fungsi otak, membantu penyerapan vitamin dan produksi hormon, dan menjaga kelas dan lemak bayi. Nah, lemak juga ada lemak jenuh yang harus dibatasi konsumsinya. Nah, ada lemak jenuh seperti apa? Ada gaji, terus kulit kelapa, santan, kelapa sawit, susu, dan produknya. Terus ada lemak trans yang terkenal jahat, terkandung pada mentega, snack, dan makanan cepat saji. Nah, di makanan cepat saji juga ada lemak tuh, ada namanya lemak tuh di ini tuh. Ada lemak yang dinamakan lemak trans. Ada yang disebut lemak baik atau tidak jenuh, terkandung
terkandung pada alpukat, kacang-kacangan, jagung, zaitun, dan canola. Nah, kalau misalkan kita mengkonsumsi lemak jenuh dan lemak trans secara berlebihan, dapat menyebabkan banyak gangguan dan penyakit dalam tubuh. Nah, kalau misalkan kita kebanyakan mengkonsumsi lemak jenuh sama lemak trans, akan menyebabkan banyak gangguan di dalam penyakit. Jadi kayak kita tuh banyak di dalam tubuh kita banyak penyakit itu dunia, tahu nggak ya? Terus ini ada yang namanya gula. Nah, dia tahu tuh gula, tahu kan semua juga ya? Gula tuh sumber energi yang paling cepat proses sebagai energi. Gula juga makanan menjadi otak untuk meredakan stres. Nah, gula juga untuk meredakan stres. Gula biasanya dipakai untuk apa? Untuk menambah ya, menambah makanan-makanan gitu ya, kayak di teh. Terus kalau untuk masak kayak bumbu ya. Pokoknya mah gula dan garam hanya sebagai pelengkap. Jadi meskipun di sininya gula, garam, sama lemak itu ditaruh di atas di paling tertinggi ya di piramidanya, tapi bukan ini sangat penting. Tetapi ketiga lemak, gula, dan garam hanya kalau misalkan kita butuh saja. Misalkan gula dan garam kita kan hanya butuh pada saat tertentu ya, nggak kayak karbohidrat yang tadi kayak nasi, misalkan gula dimakan semangkok, enggak kan ya. Jadi kalau gula dan garam hanya kebutuhan saja, tapi itu juga sangat penting. Nah, selanjutnya ada vitamin, mineral, dan serat. Nah, kalian tahu kan vitamin? Vitamin ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Nah, pinter. Terus mineral, ada yang tahu mineral? Air. Nah, gizi utama pada remaja. Iya benar, ada vitamin A, vitamin E, ada vitamin Fe, besi, zinc, magnesium, kalsium, dan serat. Nah, vitamin itu merupakan salah satu jenis mikronutrien atau zat gizi mikro. Disebut mikro karena dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil. Jadi vitamin dibutuhkan oleh tubuh tapi dalam jumlah yang kecil. Nah, namun mikronutrien tetap memiliki pengaruh besar pada kesehatan. Jadi vitamin itu meskipun tadi itu apa? Dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil, tapi sangat penting gitu vitamin kan. Kita tetap ya, tubuh ini harus membutuhkan vitamin. Nah, vitamin juga dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Nah, di sini dijelaskan ada 13 jenis vitamin yang dibutuhkan tubuh agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Di antaranya yang sering kita dengar ada vitamin apa tadi? Vitamin A, C, D, E, K, dan B. Nah, itu vitamin riboflavin, niacin, asam konsentrat, biotin, vitamin B6, ada vitamin B12, dan ada folat. Nah, tidak semua vitamin bisa diproduksi di tubuh. Jadi tidak semuanya vitamin harus diproduksi di tubuh ya, yang disebutkan tadi itu enggak semuanya harus diproduksi di dalam tubuh. Tetapi vitamin juga bisa diproduksi oleh tubuhnya, hanya vitamin D dan vitamin K ya. Jadi cuma hanya dua yang untuk diproduksi di tubuh, vitamin D dan vitamin K. Untuk nah, di sini juga ada kebutuhan vitamin B1, sereal, daging, kuning telur, dan kacang-kacangan, riboflavin. B2, vitamin B2 ada hati, ada putih telur, ada susu, dan niacin. Nah, itu juga diperlukan untuk mendukung fungsi sel baru serta membantu proses metabolisme energi. Selain itu, kebutuhan asam folat seperti beras, sayuran hijau, hati, kacang-kacangan, dan ada vitamin B12 seperti telur, ada hati, ada susu, ada daging meningkatkan untuk sintesis DNA dan RNA yang telah diturunkan pada generasi selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu air. Nah, yang tahu kan semuanya air? Nah, di sini suka pada banyaknya minum airnya. Nah, itu harus air juga harus banyak. Nah, itu harus banyak minum air. Di sini juga dijelaskan bahwa air itu bagi tubuh itu sangat vital. Sumber air terbaik ialah air putih. Adapun susu murni yang kayak kalsium juga baik untuk dikonsumsi maksimal 12 dalam sehari. Nah, untuk poin ketiga yaitu tentang gizi remaja ya. Yang poin ketiga ada pola hidup sehat
dan bersih. Nah, di sini pola hidup bersih dan sehat itu merupakan segala perilaku yang dilakukan atas kesadaran individu maupun keluarga dalam rangka kehidupan yang sehat. Nah, di sini ada 10 perilaku hidup sehat yang dapat dilakukan oleh remaja. Perilaku hidup sehat tahu kan? Jadi perilaku hidup yang sehat ya. Yang pertama, mengkonsumsi makanan sesuai dengan pedoman tumpeng gizi seimbang. Yang kayak tadi nih, pedoman tumpeng gizi seimbang. Jadi mengkonsumsi makanan sesuai dengan tumpeng gizi seimbang ya. Ada tempe, tahu, susu, telur, daging, buah-buahan ya. Terus yang kedua, mencuci tangan dengan membilas pakai sabun dan bilaslah pada air yang mengalir sebelum dan sesudah makan. Tahu kan? Jadi sebelum mau makan tuh mencuci tangan dulu dan bilaslah pakai sabun, tapi dengan air yang mengalir. Terus yang ketiga ada perhatikan tempat kebersihan tempat pengolahan makanan dan minuman. Jadi pada saat kita mau makan, diperhatikan dulu piringnya, tempat makannya. Misalkan kita mau minum, oh lihat dulu ini tempatnya kotor atau tidak, bersih atau tidak ya, untuk dipakai. Terus yang keempat ada makan di tempat bersih dan pastikan makanan yang dikonsumsi sudah benar-benar matang. Nah, jangan sampai kita makan tapi makanan itu kurang matang, kan kurang sehat ya untuk tubuh kita. Nah, terus ada selalu perhatikan dalam makanan kadaluarsa. Nah, misalkan kita jajan, jangan asal-asalan langsung dimakan aja, tapi lihat expirednya ya, suka ada kan di mie atau di mana, oh ini udah kadaluarsa jangan dimakan. Dan juga kalau udah kadaluarsa bahaya juga bagi tubuh. Nah, untuk selanjutnya itu ada olahraga yang teratur. Nah, di sini suka pada olahraga gak? Suka apa di sini kegiatannya? Lari. Nah, bagus juga. Terus bisa kan lari, terus bisa senam juga kan bisa ya. Olahraga pasti belajar ya. Terus menggunakan jamban dan air yang bersih. Tahu jamban? WC. Nah, kamar mandi ya. Jadi menggunakan WC kamar mandi atau kamar mandi itu dengan air yang bersih. Ya, jadi usahakan bahwa itu kamar mandi itu ya harus bersih. Terus tidak merokok. Nah, cowok-cowok tidak merokok, itu pola hidup bersih dan sehat. Terus membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya nih. Di sini ada yang suka buang sampah sembarangan enggak? Nah, nanti mau diusahakan ya. Kan ini termasuk pola hidup sehat dan bersih. Jadi kalau misalnya ada sampah, buanglah pada tempatnya. Kalau misalnya kita lihat sampah tergeletak juga, ambilnya, buang pada tempatnya, biar kita juga pola hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya ada memberantas jentik nyamuk. Nah, biasanya nyamuk-nyamuk itu datang kalau misalnya kita menaruh air atau apa, menggenang air ya. Nah, itu jangan sampai gitu ya, jangan sampai nyamuk itu apa sih, menggenang gitu di air. Nah, untuk selanjutnya ada pola hidup aktif dan olahraga. Nah, di sini poin-poinnya yang pertama ada pantau berat badan. Nah, di sini suka ada yang memantau berat badannya enggak? Atau dalam apa di kilo gitu? Enggak ya, enggak dipantau ya. Nah, jadi pantau berat badan itu menghimbau remaja untuk melaksanakan pemantauan serta penimbangan berat badan setiap bulan. Jadi usahakan kalau misalkan ini mah dipantau berat badan kita tuh tiap bulannya, apakah naik atau turun, jadi kita tahu ya. Nah, ada 2 indikator penting dalam memantau massa atau berat tubuh bagi remaja, yaitu menggunakan indeks massa tubuh IMT atau pengukuran lingkar lengan atas bagi remaja putih. Jadi ada, tahu kan kayak pengukuran di tukang jahit itu, nah kelihatan kan tekan, oh ini jadi kita tuh gendutan, berarti nambah angka-angkanya ya, bisa juga lewat ukur. Terus yang kedua ada indeks massa tubuh. Nah, mengecek apakah massa tubuh sudah ideal atau terlalu kurus atau kelebihan berat badan menggunakan rumus. Ada rumusnya ya untuk mengecek apa sih massa tubuh kita, apakah kita kurus atau kita kegemukan atau gimana ya. Terus selanjutnya ada lingkar lengan atas. Untuk lingkar lengan atas perempuan lebih dari 23,5 cm. Berarti apa ya? Lingkar lengan atas berarti di sini ya. Lingkar lengan atas. Nah, diukur dengan cara menghitung lengan persis di median di garis tengah antara panjang lengan dan
dari paling ujung tulang lengan sampai batas siku. Jadi dihitung dari ujung lengan sampai batas siku. Nah ini juga salah satu indikator status gizi perempuan. Jadi kelihatan ya. Nah untuk selanjutnya ada permasalahan gizi remaja. Nah permasalahan gizi remaja tuh yang pertama kebiasaan tidak sarapan pagi. Nah di sini suka ada gak yang nggak sarapan pagi, males gitu sarapan pagi. Nah itu tuh jangan dibiarkan ya, karena itu termasuk permasalahan bagi remaja. Karena juga tidak baik untuk tubuh dia. Biasanya kalau misalkan kita kuat makan suka sakit, nah ya sakit perut kita nggak enak. Terus yang kedua adanya anemia. Ada yang tahu gak anemia apa? Nah iya kurang darah ya. Biasanya anak-anak remaja, ini anak-anak remaja kan, biasanya suka pusing gitu, suka ngedadak pusing. Terus padahal kita gak ngapa-ngapain atau gitu, itu termasuk anemia ya, kekurangan darah. Nah di sini juga dijelaskan penyebab anemia itu disebabkan kurangnya asupan zat besi dalam makanan sehingga tidak mencukupi kebutuhan. Terus ada perempuan mengeluarkan haid sehingga zat besi dalam darah ikut terbuang. Nah biasanya kita kalau haid suka lesu gitu ya, kayak pusing, lesu, gak bisa ngapa-ngapain. Nah itu juga efeknya gitu. Terus penyakit TBC, infeksi cacing, malaria. Nah di kondisi anemia juga mengakibatkan ini, kalau kita anemia menurunnya daya tahan tubuh. Nah benar kayak tadi kan lesu gitu kalau misalkan kita pusing atau kekurangan darah ya. Terus menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar. Kalau misalkan kita sudah kena penyakit anemia, kita juga lagi belajar pasti gak akan konsentrasi. Terus menurunkan kebugaran tubuh, menghambat tumbuh kembang remaja, terus menyebabkan infeksi, pendarahan saat melahirkan. Nah ini ya. Nah untuk cara untuk menghindari dari anemia, yang pertama ada konsumsi makanan yang mengandung zat besi dan vitamin C. Dan tahu gak makanan yang mengandung vitamin C kayak apa? Atau buah-buahan? Nah bisa. Terus konsumsi tablet tambah darah 1 butir per hari. Nah di rumah di waktu ada SMP belum? Di rumah kalau ada di sekolah suka dikasih ini obat tablet segitu. Tablet itu segepok itu ya. Itu obat penambah darah. Nah itu biasanya anak-anak remaja, anak-anak SMP suka dikasih itu. Jadi harus minum setiap hari buat penambah darah. Karena kebanyakan anak-anak remaja itu anemia, ya kekurangan darah. Terus hindari mengkonsumsi teh. Nah kita jangan keseringan minum teh, kopi, susu, coklat pada saat makan. Nah jangan sampai pada saat makan mau ngeteh atau mau makan terus minum susu. Nah mungkin untuk apa sih namanya gizi remaja itu tadi ada berapa poin? Ada 5 ya. Coba sebutkan, ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Yang pertama dari pengertian gizi remaja. Terus ada tumpul gizi seimbang. Terus ada lagi apa lagi tadi tuh? Yang ketiga pola hidup bersih dan sehat. Terus yang keempat pola hidup aktif dan olahraga. Yang kelima permasalahan di dalam remaja. Nah mungkin itunya dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya sebelumnya ada sesi tanya jawab. Barangkali dari adik-adik yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang nggak paham gitu gimana? Tidak ada? Mungkin dicukupkan sekian ya. Terima kasih atas segala waktunya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya, bisa diterapkan. Mungkin dicukupkan sekian ya dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon maaf juga bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam